Baik, kata Nabi yang sunnah itu makan di waktu sahar. Ya disebut dengan sahur. Kapan sahar itu? Kisaran 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau Anda misalnya ingin menunaikan sahur, makan sebelum puasa itu, yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Ini yang disebut makan sahur. Jadi kalau jam 3, setengah 3 itu belum sahur. Itu terlalu awal. Okay? Itu sama hukumnya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 kan? Kadang-kadang dari masjid sudah ada suara setengah 3 kan? Sahur. Nanti malam kasih tahu belum. Belum masuk, waktunya belum. Ya. Itu masih terlalu awal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut, Uwah itu mengatakan seseorang ketika di bulan puasa atau ketika dia puasa, kemudian dia makan jam setengah 3 atau jam 3, maka makannya ini sama seperti halnya ketika dia makan jam 10. Dalam artian sama-sama tidak dikatakan atau tidak masuk kategori sebagai makan sahur. Karena waktu sahar atau makan sahur itu setidaknya jam setengah 4 atau setengah jam sebelum masuk waktu subuh atau tulu'il fajri. Andaikan memang seperti apa yang dijelaskan oleh Uwah, maka banyak dari orang-orang yang ada di Indonesia ini khususnya, praktek yang mereka lakukan itu bukan makan sahur, akan tetapi makan biasa. Akan tetapi setelah saya melihat dari beberapa referensi atau banyak referensi, ternyata apa yang disampaikan Uwah ini tidak benar atau keliru. Bahkan bisa dikatakan apa yang disampaikan Uwah ini telah menyalahi kepada jumhurul fuqaha. Seperti di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Di sini dijelaskan waktu sahur, zahaba jumhurul fuqaha'i ila anna waqtas sahuri ma baina nisfil lailil akhiri ila tulu'il fajri. Menurut jumhurul fuqaha, waktu sahur itu dimulainya dari separuh malam sampai nanti akhirnya tulu'il fajri. Jadi menurut jumhurul fuqaha, masuk separuh malam sudah dikatakan sebagai waktu sahur. Jadi jam 3, jam setengah 3 itu bisa dikatakan sebagai waktu sahur. Jadi seorang yang makan di waktu itu dikatakan sebagai makan sahur. Jadi kalau Uwah ini katakan seseorang yang makan jam setengah 3 atau jam 3 tidak dikatakan sebagai makan sahur, maka pendapat Uwah, penjelasan Uwah atau fatwa Uwah ini telah menyalahi kepada jumhurul fuqaha. Kalau seseorang ini menyalahi kepada jumhurul fuqaha, teman-teman netizen milih yang mana? Kalau saya pribadi tentu akan milih jumhurul fuqaha. Kalau menurut saya Uwah ini dibandingkan jumhurul fuqaha tentu lebih alim atau jauh ya. Uwah ini di bawah jumhurul fuqaha. Kemudian ibarat ini juga dilanjutkan wa qala ba'dul hanafiyati wa syafi'iyati huwa ma baina sudusil akhiri wa tulu'il fajri. Dan ada sebagian pendapat dari Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwasanya waktu sahur itu dimulainya dari 1/6 malam sampai tulu'il fajri atau sampai terbitnya fajar. Melihat pendapat sebagian dari Hanafiyah dan Syafi'iyah, ini menurut saya jam 3 itu masih relevan dikatakan sebagai makan sahur atau waktu sahur. Jadi melihat kesimpulan ini, bahwasanya pendapat atau penjelasan Uwah ini telah menyalahi kepada jumhurul fuqaha. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini madhab Syafi'iyah. Ini dikatakan di sini atau ada ibarat yang menjelaskan far'un waktu sahuri baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Waktu sahur itu dimulainya dari separuh malam sampai terbitnya fajar. Jadi kalau melihat di dalam penjelasan Al-Majmu' ini, tentu pendapat Uwah itu menyalahi kepada pendapatnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi saja mengatakan bahwasanya waktu sahur itu dimulainya dari separuh malam. Jadi jam 3, jam setengah 3 masuk kepada nisfil lail. Nanti seorang yang makan di waktu itu dikatakan sebagai makan sahur. Tentu ketika Uwah ini bertentangan dengan Imam Nawawi, jangan sampai memilih Uwah. Karena Uwah ini dibandingkan dengan Imam Nawawi tentu sangat jauh sekali. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam kitab Raudhatul Talibin, karangannya Imam Nawawi juga, di sini sama juga, was-sahur ma baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Kemudian juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar, di sini juga dikatakan wa yadkhulu waqtu sahuri bi nisfil laili. Waktu sahur itu masuk ketika mulai dari separuh malam sampai tulu'il fajri, munculnya fajar. Kemudian di sini juga dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhaddats juga sama.
wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Masuk waktu sahur itu separuh malam sampai tulu'il fajri. Juga di dalam kitab Mughnil Muhtaj, juga di dalam kitab Hasyiatul Jamal, di sini dikatakan wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Masuk waktu sahur itu separuh malam, itu sudah masuk waktu sahur. Jadi jam 3, setengah 3 sudah dikatakan sebagai waktu sahur. Seorang yang makan di waktu itu dikatakan sebagai makan sahur. Juga di dalam kitab I'anut Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syati Ad-Dimyati, di sini dikatakan juga dari jam setengah 3 atau jam 3 itu masuk pada waktu sahur, karena waktu sahur itu dimulai dari nisful lail. Di sini juga dikatakan wal hasilu anna sahura yadkhulu waqtuhu bi nisfil lail fal aklu qablahu laysa bisahurin fala yahsulu bihi sunnatu. Waktu sahur itu dimulainya dari separuh malam. Separuh malam itu sudah masuk pada waktu sahur. Jadi seorang yang makan jam 3, jam setengah 3 itu masuk kepada makan sahur. Seseorang yang makan di sebelumnya nisfil lail, maka tidak dikatakan sebagai makan sahur. Jadi orang ini tidak mendapatkan kesunahan. Wal afdaluh ta'khiruhu ila qurbil fajri biqadri ma yasa'u qira'atu 50 ayatan. Waktu afdoliyahnya itu mendekati kepada fajar, kira-kira 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau kita melihat di dalam ibarat ini menjelaskan itu begini. Hasil dari Syekh Abu Bakar Asy-Syati, waktu sahur itu ada dua, ada waktu sunnah, ada afdoliyah sunnah. Waktu sunnahnya itu dimulai dari nisful lail. Nisful lail masuk separuh malam. Seseorang yang makan di separuh malam dan seterusnya itu maka dikatakan sebagai waktu sahur, sudah dapat kesunahan sahur. Jadi jam setengah 3 atau jam 3 sudah masuk pada waktu sahur. Seorang yang makan di waktu itu sudah dapat kesunahannya sahur. Kemudian waktu afdoliyah sunnah itu baru ini afdoliyah itu biqadri ma yas'ukiru atau 50 ayatan, yaitu kira-kira 50 ayat. Jadi kira-kira itu 30 menit atau 20 menit. Seseorang yang makan sahur di subuh kurang 20 menit atau 30 menit, maka dia dapat afdoliyah sunnah. Jadi seseorang yang kalau mau afdoliyah sunnah sahur itu ya jam setengah 4 atau setengah jam atau 20 menit sebelum fajar atau sebelum azan. Kalau seorang yang makan di jam 3 atau setengah 3 atau jam 2 bahkan atau jam 1, maka orang tersebut tetap dikatakan sebagai dapat kesunahan makan sahur. Jadi dari kesimpulan Syekh Abu Bakar Asy-Syati ini menjelaskan bahwasanya fatwa yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan oleh UA itu sudah tidak benar, itu sudah salah. Atau bahkan kita menyebutnya secara ekstrim atau secara kasar ya, UA ini telah menyesatkan pada jemaahnya. Karena berpatokannya itu tidak berdasarkan referensi dari jumhurul fuqaha. Karena UA ini telah menyalahi jumhurul fuqaha. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya seseorang yang pantas untuk diikuti, seseorang yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan oleh kita itu bukan berdasarkan titelnya, akan tetapi berdasarkan penyampaiannya benar atau tidak, sesuai dengan jumhurul fuqaha atau sesuai dengan sunnah atau tidak. Seseorang tidak bisa begini, seseorang yang menyampaikan satu pendapat misalnya dia pakai Al-Quran dan hadis, akan tetapi menyalahi kepada jumhurul fuqaha. Kita tidak bisa katakan bahwasanya yang benar itu seorang yang menyampaikan dengan Al-Quran dan hadis. Jumhurul fuqaha yang salah. Berarti kita menilai bahwasanya jumhurul fuqaha ini tidak berlandaskan ketika berpendapat dengan Al-Quran dan hadis. Jumhurul fuqaha ini ketika berpendapat tentu dengan Al-Quran dan hadis, akan tetapi pengkajian mereka lebih dalam. Tidak hanya tekstual kemudian menyimpulkan kemana-mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini merupakan teguran bagi seseorang yang mungkin sudah punya nama, itu harus berhati-hati di dalam berfatwa. Ini bukan dalam rangka menjatuhkan atau seperti apapun, akan tapi ini dalam rangka agar itu lebih hati-hati di dalam berfatwa. Dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.